Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F dengan NIM 2103016227 yang akan menceritakan sejarah Nabi Yusuf dan akan menghafalkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah sejarah para nabi. Dan yang pertama, saya akan menghafalkan nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Dawud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Dan yang kedua, saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf secara singkat. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub dan mempunyai saudara 11. Tetapi kalau saudara kandung itu mempunyai satu, yaitu yang bernama Bunyamin. Pada suatu hari Nabi Yusuf itu bermimpi bahwa ada 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari itu turun lalu bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan setelah bangun, Nabi Yusuf itu menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub itu heran kepada mimpi tersebut. Dan Nabi Yakub sendiri itu menafsirkan bahwa itu adalah mimpi bahwa Nabi Yusuf itu sudah diangkat menjadi seorang nabi. Tapi Nabi Yakub itu berpesan kepada Nabi Yusuf bahwa jangan sampai saudara-saudaranya itu mengetahui tentang diangkatnya Nabi Yusuf itu menjadi nabi, dikarenakan nanti akan menimbulkan rasa iri kepada saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya tersebut mendengarkan atau nguping percakapan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub sendiri. Dan saudara-saudaranya itu lantas iri kepada Nabi Yusuf dikarenakan Nabi Yusuf telah diangkat menjadi nabi. Dan saudara-saudaranya itu merencanakan akan membunuh Nabi Yusuf. Dan salah satu dari saudaranya itu tidak setuju kalau dibunuh, dikarenakan saudaranya itu merasa bahwa dari anak nabi tersebut, masa dari anak nabi kan kalau membunuh kan termasuknya kayak tidak pantas. Terus persetujuan dari saudara-saudaranya tersebut dan disetujui, Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur yang ada di dalam tengah hutan. Keesokan harinya saudara-saudaranya tersebut itu mengajak Nabi Yusuf ke dalam hutan. Dan Nabi Yusuf itu mau. Setelah sampai di tengah hutan dan di samping sumur, Nabi Yusuf itu heran, kok ada sumur di tengah hutan dan kok jalan-jalannya ke sini. Terus tanpa basa-basi, saudara-saudaranya tersebut itu melepas bajunya Nabi Yusuf
dan Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur, dan bajunya Nabi Yusuf itu dirobek-robek dan diberi darah domba sebagai alasan bahwa Nabi Yusuf itu telah dimakan oleh binatang buas. Setelah saudara-saudaranya itu pulang ke rumah dan menceritakan bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh binatang buas di dalam hutan, dan sebagai bukti itu bajunya Nabi Yusuf yang telah dinodai oleh darah domba. Lantas Nabi Yakub itu percaya saja bahwa Nabi Yusuf itu telah dimakan oleh binatang buas. Dan setiap hari itu Nabi Yakub merasa sedih karena telah kehilangan Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, ada seseorang itu menimba air di dalam sumur tersebut, dan Nabi Yusuf itu naik ke dalam embernya tersebut. Dan sampainya di atas, Nabi Yusuf itu dibawa ke rumahnya orang yang menimba air tersebut, dan Nabi Yusuf itu dijual ke kerajaan. Setelah dijual ke kerajaan, Nabi Yusuf di sana menjadi budak. Tetapi istri dari seorang raja dari kerajaan itu yang bernama Zulaiha itu suka kepada Nabi Yusuf. Dan pada suatu hari Nabi Yusuf itu difitnah oleh Zulaiha bahwa Nabi Yusuf itu akan melecehkan Zulaiha sendiri, dan Nabi Yusuf itu dipenjara di dalam kerajaan tersebut. Waktu di dalam penjara, Nabi Yusuf itu terkenal bisa menawilkan mimpi dari seseorang, dan pada suatu hari Nabi Yusuf itu bisa menakwilkan mimpi dari seorang raja, yang artinya itu kita disuruh menanam bahan makanan itu selama 7 tahun dan bisa waktu di dalam penjara, Nabi Yusuf itu terkenal bisa menawilkan mimpi dari seseorang, dan pada suatu hari sang raja pun ditawilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf, yang artinya itu kita itu disuruh menanam bahan makanan itu sebanyak-banyaknya yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya itu selama 7 tahun, dikarenakan nanti ada kemarau panjang. Dan pada suatu hari fitnah Zulaiha itu telah diketahui oleh sang raja, yaitu dengan memfitnah Nabi Yusuf akan melecehkannya. Dan setelah itu Nabi Yusuf itu dikeluarkan dari penjaranya karena terbukti tidak salah. Dan setelah dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf pun diangkat menjadi anak raja, dan lama-kelamaan Nabi Yusuf pun diangkat menjadi raja muda di sana. Bertahun-tahun telah berlalu, dan pada saatnya tiba kemarau panjang di daerahnya Nabi Yakub itu sudah kehabisan bahan makanannya, dan salah satunya itu harus meminta bahan makanannya kepada di daerahnya kerajaan Nabi Yusuf, dikarenakan di kerajaan Nabi Yusuf itu sudah menyimpan bahan makanan yang
sangat banyak sekali. Dan suatu hari Nabi Yakub itu memerintahkan anak-anaknya itu meminta di kerajaan tersebut. Dan setelah tiba di kerajaan tersebut, anak-anaknya itu meminta dan Nabi Yusuf itu mau memberikan, tapi ada syaratnya, yaitu harus membawakan ayahnya ke dalam istana tersebut. Dan Nabi Yusuf itu memberi oleh-oleh sebuah kain kepada saudara-saudaranya tersebut untuk diberikan kepada ayahnya itu Nabi Yakub, dikarenakan Nabi Yakub itu buta dikarenakan dulu menangisi Nabi Yusuf karena disangkanya itu sudah meninggal. Dan pada saat kain itu diberikan kepada Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itu mencium kain tersebut, tiba-tiba matanya itu langsung sembuh dari kebutaannya tersebut. Dan ayahnya tersebut itu langsung bergegas pergi ke istana untuk menemui Nabi Yusuf tersebut. Pada saat saudara-saudara dan ayahnya Nabi Yusuf itu sudah di dalam istana, Nabi Yusuf itu menceritakan kisah-kisahnya yang dulu dibuang di dalam sumur sampai saat ini dia di dalam istananya. Dan saudara-saudaranya itu meminta maaf kepada Nabi Yusuf karena telah membuangnya dahulu. Dan Nabi Yusuf itu meminta kepada saudara-saudaranya itu jangan mengulanginya lagi. Dan Nabi Yusuf itu meminta kepada ayahnya dan saudara-saudaranya itu tinggal di dalam istananya, dan mereka pun hidup bahagia. Cukup sekian.